Ya Rasulullah, salamun alaik, as'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, salamun alaik, as'alir rahman fi hajati. Ya Rasulullah, anta العزيز العليم مدد له بالكتب ويكتب أبد الآبدين دار الداهرين رضي الله عنا وعنكم وللمسلمين والمسلمات
meninggal dunia, yaitu memandikannya. Kemudian setelah selesai memandikan mayit, yaitu mengkafan. Bermula wajib keadaan kafan itu, kain kafan, daripada kain yang harus memakai dia. Artinya yang boleh memakai akan dia kain itu pada ketika hidupnya, maka harus boleh bagi perempuan dan anak-anak dikafan dengan kain sutra dan yang berwarna-warna kesubat, tetapi makruh hukumnya. Nah, boleh saja lah kain yang lain daripada kain putih, kain kancing, cuman makruh hukumnya. Dan tiada harus bagi laki-laki dan unsa, artinya tiada harus, artinya ada boleh. Bagi laki-laki dan unsa, unsa ini banjir yang balik dikapani dengan yang demikian itu, yaitu sutra. Karena tiada harus, tidak boleh memakai dia pada ketika hidupnya. Jadi kita tidak boleh memakai kain sutra. Dan tiada memadai, artinya ada cukup kapan itu yang kelihatan warna kulit serta ada yang lain. Nah, jadi kain kapan itu mesti walaupun putih warnanya, tapi nang tebal, jangan nang arah. Kain kapan itu macam-macam lah. Ada kain yang bagus itu kain mori. Kenapa jadi sangat bagus kain mori itu? Kain mori itu bilangnya kita menggunting, ya ada lari. Bilangnya kita menggunting, kita menarik, itu ada larinya. Kalau kain kacing, kain kacing lah, biasanya kayak banyak kayak apa? Kayak gerobak lah, putih-putih itu nah, bilangnya ditarik. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang kalau pas itu tak rusuknya, tak rusuk benangnya. Jadi kain kapan itu nanti bagus kalau anda memakai putih lah, kain airnya mori, kain mori. Nah, jadi kain kafan itu jangan kelihatan kulit, serta ada yang lain. Nah, ada yang lain, ya kan? Walaupun berwarna tapi tebal. Nah, ada yang misalnya yang putih, mampunya nih misalnya, ya kan? Mataram, nah memakai yang berwarna tadi kalau pakai, walau makruh daripada kelihatan, ya kan? Dan tiada memadai di lumur mayit itu dengan lumpur serta ada yang lainnya jikalau rumput sekalipun. Ini umpama ada isi kain ada lalu kesan mengkapan nih, karena dia berpikiran lumpur, lumpur ikut lah yang langsung ditibai mainnya, diambil di kayak di pupuk ya. Dan tiada harus mengkapan dengan kain yang karena najis yang tiada dimaafkan. Nah, jadi
diperhatikan juga kain kapan itu lah. Kalau kita ada apa cacatnya lah, itu bersih lah kainnya. Makanya kalau orang-orang Bahari lah, kalau orang-orang Bahari kain kapan itu bersiap dahulu. Semuanya awal biarlah menyadari duit, baru dulu. Atau biar misalnya beberapa kali umroh, ada kain umroh itu orang bagus kan, kayak kain mori itu ada tebal, cuma kain. Nah kalau anak lokal, anak lembut itu di Al-Zahra ada, di Al-Zahra. Karena itu bagus kan, kain kapalnya bagus. Awal kesan diulah ano Paisan, Paisan mayat lah, Paisan iwak. Bahasanya kan di Paisan lah. Bagus itu. Awal. Nah kalau misalnya kain apa namanya gesan kain ihram, nah biar umroh itu dengan kandel kan kayak anduk tuh, nah bagus juga itu. Nah di dalam angkat gesan di dalam, nah kita tambahin apa tambahinnya nomor 1 ya, nomor 3, nomor 4 kan, nomor 3 kalau 3 lapis itu. Kalau yang hendak melapisi jawab, jadi kain apa? Kain kapan kedua misalnya, nah ditambah lawan kain ihram. Atau misalnya kain ihramnya diulah baju misalnya, nah kalau juga kain lembut itu diulah biasa apa baju. Nah jadi baguslah kalau ada kain-kain bagus dia kain ihram, bagus awal sa'i ya kan. Nah itu jadi saksi. Nah saksi biar di situ ya Allah. Nah tawaf Baitullah berapa kali umrah misalnya, 4 kali, 3 kali ya kan. Nah, kemudian sa'i ulang. Nah Masya Allah bagus benar itu. Jadi saksinya adapun kain sutra yang suci atau barang sebagainya, maka didahulukan daripadanya kain yang karena najis. Kalau kain ada misalnya lah cuma karena najis, nah jadi memakai kain yang lain, kain sutra yang suci atau barang sebagainya, maka didahulukan daripadanya kain yang karena najis. Nah kain yang karena najis ya, dibersihin dia ya, daripada memakai kain sutra. Dan jika dia dari peroleh kain, maka wajib dikapan dengan seumpama tikar. Nah ada tak kain tikar kain. Dan jika tiada diperoleh demikian, maka dilumur dengan lumpur. Nah kata saya juga habisnya. Bermula sekurang-kurang kafan yang wajib bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sehelai kain yang menutupi sekalian badannya. Nah jadi sekurang-kurang kain kafan itu sehelai. Yang penting menutupi sekalian badannya. Nah laki-laki lebihnya. Tetapi sunat bagi laki-laki 3 lapis kafan yang menutupi. Tiap-tiap lapis itu akan sekalian tutup
lapis, tiada dalamnya baju dan sorban. Nah, jadi sunat kain kafan itu 3 lapis. Nah, 3 lapis. Karena apa? Nah, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani sini dengan 3 lapis. Nah, Rasulullah 3 lapis saja Rasulullah. Tiada dalamnya, ya kan? Ada perang lain ada, ya kan? Seperti baju, nah, dan sorban, ya kan? Nah, jadi mau anak menuruti Rasulullah 3 lapis, berbaju ada, bersorban ada, dan harus artinya boleh pulang dengan tiada makruh. Ada makruh hukumnya lah, mengkapan laki-laki dengan 5 lapis. Nah, ini ambilan di kampung nih, artinya boleh aja lah. Nah, boleh aja. Ini mantap menuruti Rasulullah tadi 3 lapis. Nah, tapi di sini apa? Boleh saja. Nah, ada makruh hukumnya, ya kan? Artinya boleh juga mengkapan laki-laki, ya kan? Mayat laki-laki nih dengan 5 lapis, yaitu baju dan sorban, dan 3 lapis pamais di luarnya. Ini kebiasaannya telah. Nah, jadi bagus saja 3 lapis, kemudian apa lagi? Baju, nah dibajui. Habis itu sorban, sorban itu 2 macam lah. Nah, ada yang diserongkoyakan aja juga, diserongkoyakan, atau misalnya hendak di imamah, nah diulas sorban. Di imamah diulangi lah, ulangi. Nah, penting 5. Dari karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkapan anaknya dengan 5 lapis. Nah, ada jamilannya adalah. Nah, ada Rasulullah tadi 3 lapis ya lah. Karena Rasulullah SAW, nah ini riwayat ada nih. Karena Rasulullah dikafan dengan 3 lapis kain putih, tidak berjahit, nah tidak ada komis, ya kan, baju, nah baju, dan sorban, ya kan? Nah, kemudian riwayat Imam Al-Baihaqi, ya kan, bahwasanya tadi siapa? Ibnu Umar. Nah, karena Umar telah mengkapan anaknya dengan 5 lapis kain, ya kan? Kemudian ditambah baju gamis, komis baju lah, dan sorban, dan 3 lapis kain. Nah, 5. Dan sunat bagi perempuan dan banjir 5 lapis kain kafan. Itu dinyati 5. Jadi 3 pamais, 3 sholat. Nah, di sini ada. Pertama, kebinian itu api. Nah, ada api.
bakas apa dipakai sembahyang hari-hari. Kalau ada talakung bakas apa bakas umrah pakaian itu jadi sanksi berarti pakaian. Keempat dan yang kelima, 2 lapis kafan di luarnya. Nah itu biarlah. Jadi 2 pamais, ya kan? Tambah baju, tambah tapi, tambah alako. Dari karena anak Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulthum dikafan ia dengan 5 lapis. Rawahu Abu Dawud. Ummu Kulthum anak Rasulullah kan dari Sayyidah Khadijah, ya kan? Dan harus dengan tiada makruh boleh nih mengkafan perempuan dengan 3 lapis, ya kan? Nah boleh juga 3. Dan makruh melebihi kafan laki-laki daripada 5 lapis. Nah makruh. Dan kata setengah ulama haram hukumnya. Yang tapi setelah cukupnya ya Allah pemaisnya 3 laki-laki, kemudian tambah baju, tambah surban. Jangan ditambah yang lain. Kalau ditambah lain maksudnya apa ya? Tetapi nah itu ya itu satu tapi yang panjang aja bajunya kan panjang aja baju. Dan sunnah keadaan kafan itu putih dan yang terabdul daripada yang baru hanya. Dan kain kafas terabdul daripadanya. Nah yang pilihan tadi dulu tadi lah bajunya kainnya yang sadar adalah kain mori kain mori. Nah jadi kalau di kampung di Madura di Semangat itu karukunan kematiannya itu selengkapnya. Jadi mulai kain, sepakat aja perbedaan kebelah, kemudian misalnya perbedaan penabukannya perbedaan komplit. Jadi nang matinya tenang. Nah jadi dijamin perbedaan. Jadi ada ulang stop. Jadi dari apa adanya pokoknya sama lah. Jadi pilihnya ada nama tinggal di kampung tuh lengkap tuh, ngalah tabala. Kemudian peralatan jasa mandi macam lengkap tuh, beda akbar. Kecuali kecuali keluarganya tak menambahi kabar lah, tidak banyak punya. Nah itu lagi mungkin ada saudara. Nah jadi lengkap sampai di sana. Nah sampai upah menabungnya. Nah selengkapnya. Pokoknya meninggal pergi bersama lagi. Anak mati. Tabelanya bisa request. Request bisa. Misalnya kami papan aja, papan duitnya bukan papan. Kalau misalnya hendak tertukarkan ada juga tabelanya papan. Cuma kebiasaan kulit. Sebenarnya bertebelah
kain kapannya bang. Nah kain kapannya itu sudah itu mori. Nah itu barang. Nah jadi alhamdulillah. Nah jadi sunat keadaan kapan itu putih dan yang terafdal daripada yang baru maknanya dan kain kafas jangan terafdal daripada kainnya. Nah ini lembut ya. Lawan diusahakan kain kapan ini lah minyak awa itu bukan tuh minyak awa lah minyak awa itu menukar tuh jangan langsung jadi lah langsung jadi itu kadang-kadang anak sudah jadilah kali-kali kadang-kadang dia apa-apa ya kadang-kadang biasa suruhan kadang-kadang ya Allah kadang sudah jadi kan itu dulu lah nah Allah ini apa sudah ada dan sunat mengukur kafan dengan gaharu. Nah jadi kain kafan itu bagus ya kan diukur dulu. Nah bahasa kita itu nah kayak orang amalan bingung diukur dengan apa dengan gaharu. Nah jadi kain kafannya bau apa? Nah bau gaharu. Nah menyambungkan tadi inilah. Nah jadi oleh karena itu yang bagusnya monnya hakon juga lah monnya hakon kain kapan tuh bensin dah. Nah bensin kemudian maka dihampatkan selapis kapan yang terbaik lagi panjang dan lebar maka dihamburkan di atasnya cendana yang bercampur kapur barus. Nah ini kain tadi diampar ya kan hibah-hibah diampar sebelum mayat itu diandak untuk memandiin. Nah mayat itu posisinya di atas hamburan cendana lawan kapur barus. Nah ini kain kapan ini buka kan? Nah dibuka. Nah lalu apa? Dihampuri lawan cendana lawan kapur barus. Nah yang diangkat mayatnya. Nah itu. Kemudian maka dihamparkan di atas lapis yang kedua. Nah jadi tiap lapisan itu apa? Nah dibubuhi ya kan? Dibubuhi apa? Cendana lawan kapur barus. Tapi ada juga nang hemat tadi lah nang hemat nah di lapisan nang di atas nang di atas nang sekira di apa biasa mayat tadi. Maka dihamparkan di atas lapis yang kedua maka dihampur pula cendana di atasnya mencampur kapur barus. Kemudian maka dihamparkan pula lapis yang ketiga di atasnya serta dihamburkan di atasnya cendana yang bercampur kapur barus supaya jangan segera buruk mayat. Jadi supaya mempengaruhi bau. Kemudian maka dihantarkan mayat dengan perlahan-lahan di atas lapis yang ketiga pada bertelentang. Ya kan? Bagaimana kita mengangkat ya kan? Mulai tempat memandi ya kan? Nah diangkat bagaimana diangkat? Kenapa? Karena kasihan mayat itu. Kemudian maka dilengkapi kapas pada segala lubang ya kan mayat seperti dua mata dan hidungnya dan mulutnya dan duburnya dan tiap-tiap anggota sudut.
kapas ya kan, tangan ya kan, nah itu. Cuma kebiasaannya jarang pakai potong lah, nah biasanya potongnya jarang, mata jarang juga, mata ya, mata kalau potong kebiasaannya jarang kita melihat di kapasi, ya kalau di sini di anda di kapas, nah di segala lubang lain berarti dua mata, kenapa jadi ada, nah karena muka ini kena ditutupi lawan. Nah, lawan kapas dua. Nah, kemudian daripada meletakkan kapas pada duburnya, hendaklah dibalut kedua pipi muridnya. Nah, saya tulisannya ya. Nah, di muridnya diikat dan dibalut, diikat kedua pipi muridnya, dan hendaklah kapas atas, ya, hendaklah kapas atas sudah serta campur dengan kapur barus. Nah, apa namanya? Pupuk, ya kan? Nah, pupuk, pasang pupuk, dipasang pupuk. Pupuk itu kan biasanya dicampur di apa? Di yang cendana jual, cendana kapur barus, ya kan? Kemudian maka dilipat ke atasnya kapan, maka disusupkan sebelah kiri lapis kapan yang bertemu dengan mayit kepada pihak kanannya, dan sebelah kanannya dilingkup ke kirinya. Jadi memang kayak kapan itu kan kayak kita kiam, nah, kalau kita berkiam kan kanan di atas, nah kayak kapan itu sama lingkupnya lah, lingkupnya kiri dulu, hanya kanan untuk kiri kanan, kiri kanan. Nah, itu caranya, cara membungkus. Jadi kain yang sebelah kiri dulu, hanya kanan. Nah, itu kayak bubur biasa juga. Apalagi sudah biasa lah, ya paham kan, kita lain paham kan. Demikianlah dikerjakan pada lapis yang kedua dan yang ketiga, maka diikat segala kapan hingga datang ke dalam kubur, maka diuraikan ikatannya, dipacul ya kan. Syahadat yang wajib mengkapan mayat itu barang siapa yang wajib memberi nafkah pada ketika hidupnya, maka wajib atas suaminya mengkapan istrinya bila bininya meninggal. Nyata meninggal kan? Bininya meninggal. Nah, jadi mengkapannya siapa? Bilanya nang meninggal bininya, nang mengkapan itu siapa? Lakinya. Nah, ini bedanya. Yang wajib mengkapan mayit itu barang siapa yang wajib memberi nafkah pada ketika hidupnya, maka wajib atas suaminya mengkapan istrinya yang tiada durhaka. Baikkan bininya, bagus bininya. Nah, bagus lakinya mengkapan. Amalnya bininya durhaka bang. Nah, ada apa tulisannya? Jangan nyadul baca. Artinya begini aja. Kalau membaca kan salah. Nah, kayak itu bacanya. Maka wajib atas suaminya mengkapan istrinya yang tidak durhaka istrinya. Sampai
mulai mandi sampai tuntung mana rambut aja yang bini mana rambut aja rupanya ketulahan orang biasa ya mana kurus mana hilang waduh mamanya hari-hari dia rambut dia rambut dia hari-hari sampai ke mati ada banyak lagi nenek liwat mati masih aja orang lagi. Nah, ada kisah orang Bahari lah, kisah orang Bahari mati, hendak dimandiin, mancing mata, mancing mata. Aduh keluarga nih, nabi ini kasihan, anak kasihan. Ada mau dibacakan semalam tuh Bismillah wa ala millati Rasulillah bersalawat kepada mau ibu supaya beliau orang bisa ada mau juga kasihan makanya tak memandiin salahnya anak umur dia ada nyaman. Nah, ada keluarga yang mayat ini kurang kuat duduk pesawat aja sih. Bahkan dikira orang pemandian ini padahal ada biasa aja. Begitu haus, keselawat, kopiah hilang. Jadi biar keluar dari foto lompat, kena kasihan arwah berapa kali mana terus mau mau juga bukaan mata kasihan makan memandiin kasihan kalau air di macam-macam yang mau juga jadi ujian kainnya ini tadi warna biasa ya jangan kain bukan bisa kalau dibacakan aku bacaan ada mau apalagi kalau bisa lupa aja bertawakalan dan di sini cuma bertawakalan ini gagawayan gagawayan lah sini kita bertawakalan mudah-mudahan memang tertutup ibarat di sini dibisi di sini di telinga kanan dibisi di sini langsung bertutup pertanyaan. Jadi waktu itu ada orang menghadir pemandiannya ada bingung pemandiannya itu kan mau diikuti banget bacaan kan mau betul keluarga sudah juga ada kain neneknya kalau bertawakalan terilah nah itu bertawakal ada merasa bisa ada merasa hebat ada bisa apa bertawakal di mana di sini telinga kanannya itu bagaimana bertutup jadi contoh pemandian sekalinya pemandian nah ini bakal ilmu yang kalau bina ada pulang kita betapa naik beruntung macam-macam air apa namanya bacaan tadi tidak pada ya ada kayak kalau ini habis lah bacaan pengajaran akan kalau mau bertutup juga nah biar ini aku jadi bertawakalan benar ya disiplin karena ada ilmunya bacaannya kan ada yang berdusta kayak bujuran itu ada bacaannya ada mungkin kayak satu mata biar dari beberapa ini ya aku bertutup matanya apa kayak berbagai kayak nah wanita memaksa jadi
bor si nomor. Nah, itu orang bayar. Katanya lah, nah, pasangan tak mau nonton. Yang hanya ada mau nonton tuh, ya pak. Bisa jadi naik, naik. Subhanallah. Itu kan ada malah hanya dipakai itu biasanya. Tapi kalau amal rupiah yakin mungkin bisa pakai katanya lah. Syahadat yang wajib mengungkapkan mayat adalah yaitu orang yang wajib bernafkah, maka wajib atas suaminya mengungkapkan istrinya yang tiada durhaka. Nah cuma itu adalah nah kita ini ya Allah manusia ya, apalagi kita keluarga berumah tangga itu pasti ada salah ya Allah. Nah saling beri doa bermaafan. Apalagi ada hadis Nabi ya Allah, barang siapa seorang perempuan Nabi meninggal dunia wafatnya, nah sedangkan lakinya meriduinya, memaafinya adalah seandainya ada masalah dan lain-lain sebagainya, maka demikian itu tempatnya di surga. Jadi punya kawan kita dalam adalah punya kawan, punya kawan dikawal-kawalkan. Usahakan kita ini hidup jangan ada dendam. Usahakan bini kita ini berdatang baik, surga berdatang. Ya Allah, amin ya Rabbal. Masuk surga berdatang. Ya Allah. Dan demikian lagi wajib atas suami mengungkapkan fardhu istrinya, tetapi wajib atas bapak mengungkapkan anaknya yang besar, dan lagi wajib tuannya mengungkapkan hambanya yang berkata. Dan jika tiada wajib apakah keduanya sekalipun. Dan tiada wajib atas anak mengungkapkan istri bapaknya. Dan jika wajib akan dia nafkah pada ketika hidupnya. Syahadat tiada wajib mengungkapkan orang lain melainkan selapis dua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bisa kita baca. Mudah ada barokahnya, ada manfaatnya. Belum minta maaf, kita halal kita di akhirat. Kemudian ini suatu pasal yang menyatakan segala rukun sembahyang mayit dan yang berta'alluq dengan dia. Nah ini tata cara sembahyang mayit sembahyang kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa maaf kita, guru kita, muslimin muslimat kita, dan kita mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, masuk surga dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah al-Fatihah. Ya Rabbi ya Islam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ونسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين بلغ على المسلمين وصلى على سيدنا محمد